Ada sebuah klaim yang terus beredar di internet, di buku-buku populer, bahkan dalam percakapan sehari-hari di sekitar kita. Klaim bahwa Yesus tidak pernah dianggap sebagai Tuhan oleh para pengikut awalnya, bahwa ketuhanan Yesus adalah sebuah keputusan politik yang lahir dari sebuah konsili. Di tahun 325 Masehi, sebuah rapat akbar yang disebut Konsili Nisea atas perintah Kaisar Romawi bernama Konstantinus. Klaim ini terdengar masuk akal, terdengar ilmiah, terdengar seperti fakta sejarah yang selama ini disembunyikan. Tapi ada satu masalah besar dengan klaim ini. Ia tidak sesuai dengan fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Di video ini, kita akan masuk langsung ke dalam sejarah, mengungkap fakta yang jujur, yang bisa diverifikasi dan diuji oleh sejarawan manapun. Bukan sejarah versi novel fiksi, bukan sejarah versi teori konspirasi, melainkan sejarah yang sesungguhnya dengan semua kompleksitas, semua ketegangan, dan semua dramanya yang luar biasa. Kita akan bertanya langsung kepada sejarah, apa yang sebenarnya terjadi di Konsili Nisea? Siapa para tokohnya? Apa yang mereka perdebatkan? Dan mengapa semua itu masih penting bagi kita hari ini? Inilah kisah debat terbesar dalam sejarah kekristenan. Sebelum kita masuk ke dalam ruang sidang Nisea, kita harus memulai perjalanan kita jauh sebelum tahun 325 Masehi. Bayangkan, tahun 300 Masehi. Kekaisaran Romawi adalah entitas politik terbesar yang pernah ada di dunia barat, membentang dari Inggris di barat hingga Mesopotamia di timur. Dari Rhine dan Danube di utara hingga gurun Sahara di selatan. Sebuah kekaisaran yang menyatukan puluhan bangsa, ratusan bahasa, dan ribuan dewa yang berbeda-beda. Di dalam kekaisaran yang luar biasa besar ini, ada sebuah komunitas yang terus bertumbuh dengan cara yang tidak biasa. Komunitas ini tidak memiliki kekuatan militer, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki perlindungan hukum. Bahkan selama hampir 3 abad, mereka hidup di bawah ancaman penganiayaan yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa mereka. Komunitas itu adalah orang-orang Kristen. Selama hampir 300 tahun, mereka bertumbuh dalam keheningan, di lorong-lorong bawah tanah yang disebut katakombe, di rumah-rumah sederhana, di pasar-pasar kota. Mereka berbicara tentang seorang tokoh yang hidup di wilayah pinggiran kekaisaran, yang dihukum mati oleh gubernur Romawi bernama Pontius Pilatus, dan yang, menurut para pengikutnya, bangkit kembali dari antara orang mati. Kemudian, pada tahun 312 Masehi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang jenderal Romawi bernama Konstantinus sedang bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasibnya. Pertempuran Jembatan Milvian di luar kota Roma. Menurut catatan sejarah, Konstantinus mengaku menerima sebuah penglihatan, sebuah tanda salib di langit dengan tulisan yang berarti, "Dengan tanda ini engkau akan menang." Konstantinus menang dalam pertempuran itu. Dan 1 tahun kemudian, pada tahun 313 Masehi, ia mengeluarkan sebuah dekret bersama rekannya yang dikenal sebagai Dekret Milano, sebuah proklamasi yang untuk pertama kalinya dalam sejarah memberikan kebebasan beragama kepada orang-orang Kristen di seluruh wilayah kekaisaran. Dunia Kristen berubah selamanya. Tapi perubahan besar ini membawa serta komplikasi baru yang tidak diduga sebelumnya. Ketika kekristenan tiba-tiba keluar dari persembunyian dan menjadi agama yang dilindungi, bahkan didukung oleh kaisar,
Semua perbedaan pendapat teologis yang selama ini dibicarakan dalam bisikan mendadak menjadi urusan publik. Dan di antara perbedaan pendapat itu, ada satu perdebatan yang paling menggemparkan. Perdebatan tentang identitas Yesus Kristus itu sendiri. Kita perlu mengenal seorang tokoh yang menjadi pusat dari seluruh badai ini. Namanya Arius. Arius adalah seorang presbiter, setara dengan pendeta, yang bertugas di sebuah wilayah di kota Alexandria, Mesir, sekitar tahun 318 Masehi. Alexandria pada masa itu bukan kota biasa. Ia adalah salah satu kota terbesar dan paling kosmopolitan di dunia, pusat perdagangan, pusat ilmu pengetahuan, dan pusat perdebatan filosofis. Di kota inilah tradisi intelektual Yunani bertemu langsung dengan akar-akar tradisi Yahudi dan Kristen. Arius adalah seorang yang pandai dan karismatik. Ia dikenal sebagai seorang pemikir yang tajam, seorang pengkhotbah yang menarik, dan bahkan seorang penulis lagu. Ia menciptakan syair-syair dan nyanyian untuk menyebarkan ajarannya kepada masyarakat umum, kepada para pelaut, para pedagang, para tukang. Di jalanan Alexandria, orang-orang menyanyikan lagu-lagu Arius. Tapi ajaran Arius tentang Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat kontroversial. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus, yang dalam tradisi teologi Kristen sering disebut sebagai Sang Firman, atau dalam bahasa Yunani, Logos, adalah makhluk ciptaan, bukan kekal, bukan setara dengan Allah Bapa, melainkan diciptakan oleh Allah Bapa pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, sebelum segala sesuatu yang lain diciptakan. Tapi tetap saja, ada suatu masa ketika Sang Firman belum ada. Arius merangkum ajarannya dalam sebuah kalimat yang kemudian menjadi terkenal. Ada masa ketika Dia tidak ada. Menurut Arius, Sang Firman memang adalah makhluk yang paling agung dan paling mulia di antara semua ciptaan. Ia berbeda dari semua makhluk lainnya. Ia lebih tinggi dari semua malaikat. Ia adalah instrumen yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi pada akhirnya, Ia tetaplah sebuah ciptaan, bukan Allah sejati. Cara berpikir ini sangat dipengaruhi oleh tradisi filsafat Yunani, khususnya pemikiran yang menekankan bahwa Allah yang sejati harus bersifat seluruhnya transenden, sepenuhnya terpisah dari dunia materi, tidak bisa berubah, tidak bisa menderita. Maka bagaimana mungkin Allah yang seperti itu bisa menjadi manusia? Maka Arius menawarkan solusi. Yesus bukanlah Allah sejati. Ia adalah perantara, makhluk tertinggi yang berfungsi sebagai jembatan antara Allah yang transenden dengan dunia yang fana. Segera setelah Arius mulai mengajarkan hal ini secara terbuka, sekitar tahun 318 Masehi, uskupnya, seorang tokoh bernama Alexander dari Alexandria, langsung menentangnya dengan keras. Alexander dari Alexandria adalah pemimpin gereja di kota yang sama tempat Arius bertugas. Ia melihat dengan jelas bahaya dari ajaran Arius, bukan sekadar sebagai masalah kata-kata atau definisi filosofis, melainkan sebagai ancaman terhadap inti dari iman Kristen itu sendiri. Persoalannya bukan hanya tentang siapa Yesus. Persoalannya adalah tentang keselamatan. Jika Yesus bukan benar-benar Allah, jika Ia hanyalah makhluk ciptaan, betapapun agungnya, maka pertanyaan yang sangat mendasar muncul. Apakah Ia benar-benar mampu menyelamatkan manusia? Apakah kematiannya di kayu salib benar-benar mampu mendamaikan manusia dengan Allah? Pertentangan antara Arius dan Alexander segera meluas melampaui batas kota Alexandria. Para uskup dari berbagai penjuru dunia mulai memilih pihak.
Ada yang mendukung Arius, tapi sebagian besar menentangnya. Debat teologis yang semula terjadi di dalam satu kota itu dengan cepat menyebar menjadi krisis yang mengancam persatuan seluruh komunitas Kristen. Dan disinilah Konstantinus, sang kaisar yang baru saja memberikan kebebasan kepada orang-orang Kristen, mendapati dirinya menghadapi masalah besar yang sama sekali tidak ia duga. Perlu kita pahami dengan jelas apa motivasi Konstantinus dalam semua ini. Konstantinus bukan seorang teolog, ia adalah seorang jenderal dan politisi yang brilian, seseorang yang hidupnya dihabiskan untuk memenangkan peperangan dan menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah. Baru saja ia berhasil menyatukan kembali seluruh kekaisaran Romawi setelah bertahun-tahun perang saudara yang melelahkan. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah stabilitas, kesatuan, perdamaian. Dan tiba-tiba, komunitas Kristen yang baru saja ia berikan kebebasan, komunitas yang ia harapkan akan menjadi perekat moral bagi kekaisarannya, justru sedang merobek dirinya sendiri dari dalam karena pertengkaran teologis yang ia sendiri tidak terlalu pahami. Konstantinus pada awalnya mencoba jalan damai. Ia mengirim seorang penasihat kepercayaannya, seorang uskup dari Spanyol bernama Osius dari Cordova, ke Alexandria untuk mendamaikan kedua pihak. Osius adalah tokoh gereja yang sangat dihormati, seorang yang bijaksana dan berpengalaman. Tapi misi damainya gagal. Perpecahan sudah terlalu dalam. Maka Konstantinus mengambil keputusan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah kekristenan. Ia mengundang semua uskup dari seluruh penjuru kekaisaran untuk berkumpul dalam sebuah konsili besar. Ia menyediakan transportasi, akomodasi, dan tempat pertemuan, semua atas biaya negara. Tempat yang dipilih adalah sebuah kota bernama Nisea, sebuah kota di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki Barat Laut. Tidak jauh dari ibu kota kekaisaran. Waktunya musim panas, tahun 325 Masehi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu pemandangan paling luar biasa yang pernah disaksikan dunia kuno. Dari seluruh penjuru dunia yang dikenal saat itu, para uskup berdatangan ke Nisea. Mereka datang dari Spanyol di ujung barat, dari Persia di timur, dari Mesir di selatan, dari wilayah-wilayah di sekitar Laut Hitam di utara. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka membawa tradisi teologi yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka masih menyandang bekas luka dan cacat tubuh akibat penganiayaan di era sebelum Konstantinus. Jumlah mereka yang hadir berada di kisaran antara 250 hingga 300 orang uskup, sebuah angka yang luar biasa untuk ukuran zamannya. Presiden resmi konsili bukan Konstantinus. Berdasarkan catatan-catatan sejarah yang ada, yang memimpin jalannya konsili adalah Osius dari Cordova, penasihat Konstantinus yang sebelumnya telah dikirim ke Alexandria. Konstantinus hadir dalam kapasitas sebagai tuan rumah dan pendukung, bukan sebagai penentu keputusan teologi. Dan inilah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Konstantinus, meskipun hadir dan memberikan sambutan pembuka, tidak punya pengetahuan teologi yang memadai untuk mendikte keputusan konsili. Yang tahu teologi adalah para uskup itu, dan merekalah yang akan berdebat dan memutuskan. Di dalam ruang konsili itu, ada dua kelompok besar yang berhadapan. Di satu sisi, ada para pendukung ajaran Arius. Mereka diwakili antara lain oleh Eusebius dari Nikomedia, seorang uskup yang sangat berpengaruh dan merupakan pendukung kuat Arius, dan Eusebius dari Kaisarea, seorang sejarawan gereja terkemuka yang posisinya lebih moderat.
tapi tetap simpati kepada Arius. Di sisi lain, ada para penentang Arius, mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati, satu hakikat dengan Allah Bapa. Kelompok ini antara lain dipimpin oleh Alexander dari Alexandria, uskup yang sejak awal menentang Arius, dan seorang tokoh muda yang pada saat konsili itu belum begitu terkenal, tapi yang kemudian akan menjadi salah satu tokoh paling gigih dalam sejarah kekristenan, Athanasius dari Alexandria. Athanasius pada waktu konsili berlangsung masih berusia sekitar 20-an tahun dan hadir hanya sebagai diaken, asisten dari uskup Alexander. Tapi pemikirannya yang tajam dan keberaniannya yang luar biasa akan segera membuat namanya dikenal oleh seluruh dunia. Apa yang sebenarnya diperdebatkan di dalam ruang konsili itu? Bukan, dan ini perlu ditekankan dengan keras, bukan soal haruskah kita mengangkat Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Pertanyaan yang sesungguhnya jauh lebih mendalam dan lebih teknis. Bagaimana cara paling tepat untuk mendeskripsikan hubungan antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa? Dalam bahasa dan konsep apa kita bisa mengungkapkan kebenaran tentang identitas Yesus secara paling akurat? Komunitas Kristen sudah sejak lama, sejak abad pertama dan kedua, menyembah Yesus, berdoa kepada Yesus, menyanyikan himne kepada Yesus. Mereka sudah sejak lama, jauh sebelum konsili Nisea, menganggap Yesus sebagai Tuhan dalam praktik ibadah mereka. Yang belum ada adalah rumusan teologi yang cukup presisi untuk menjelaskan bagaimana hal itu mungkin, bagaimana mereka bisa menyembah Yesus, sekaligus tetap mempertahankan kepercayaan bahwa hanya ada satu Allah. Inilah krisis yang sesungguhnya, dan inilah yang datang ke kepala pada abad keempat itu. Di pusat perdebatan konsili, ada satu kata Yunani yang menjadi titik paling panas dari seluruh diskusi. Kata itu adalah homoousios. Dalam bahasa Indonesia, kata ini berarti satu hakikat atau satu substansi. Ia menyatakan bahwa Yesus Kristus dan Allah Bapa berbagi hakikat yang sama, bahwa Yesus bukan sekadar mirip dengan Allah atau serupa dengan Allah, atau yang paling tinggi di antara semua ciptaan Allah, melainkan bahwa Ia benar-benar Allah sejati, dari Allah sejati. Kata inilah yang kemudian masuk ke dalam Credo Nisea, pernyataan iman yang dihasilkan oleh konsili ini, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Diperanakan, bukan diciptakan, satu hakikat dengan Sang Bapa. Kalimat ini adalah jawaban langsung dan tegas terhadap ajaran Arius. Jika Yesus satu hakikat dengan Bapa, maka Ia tidak mungkin adalah ciptaan. Tidak ada masa ketika Ia tidak ada. Arius menolak kata homoousios. Ia tidak bisa menerimanya. Dan bagi para pendukung Arius, penolakan itu adalah harga yang harus mereka bayar. Ketika pemungutan akhir dilakukan, hasilnya bukan pertarungan ketat antara dua kubu yang hampir seimbang, seperti yang sering digambarkan dalam berbagai mitos populer tentang konsili Nisea. Hasilnya adalah dari ratusan uskup yang hadir, hanya dua yang menolak menandatangani Credo Nisea. Dua orang dari lebih dari 250 hingga 300 uskup yang hadir. Arius dan para pendukungnya kalah telak, dan Arius sendiri dibuang ke pengasingan. Tapi kisah ini, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, tidak berakhir di sini. Keputusan Nisea tidak serta-merta mengakhiri perdebatan. Kontroversi itu akan terus berlanjut selama puluhan tahun ke depan, melalui berbagai konsili lain, berbagai pergantian kaisar, berbagai pengasingan dan pemulihan tokoh-tokoh kunci. Athanasius sendiri
akan mengalami pengasingan, tidak kurang dari 5 kali dalam hidupnya. Tapi fondasi sudah diletakkan, dan fondasi itu tidak pernah bergeser. Sekarang, setelah kita menapaki perjalanan sejarah yang sesungguhnya, kita bisa menjawab klaim-klaim yang sering beredar dengan jauh lebih jelas. Klaim pertama, keilahian Yesus adalah penemuan Nicea. Klaim ini tidak bisa berdiri menghadapi fakta sejarah yang paling dasar sekalipun. Jika keilahian Yesus benar-benar baru diciptakan di Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, maka kita perlu menjawab satu pertanyaan sederhana. Mengapa ajaran Arius yang mengatakan Yesus bukan Tuhan justru dianggap kontroversial? Coba pikirkan, jika pada tahun 318 Masehi, 7 tahun sebelum Nisea, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ajaran Arius seharusnya disambut dengan tepuk tangan. Ia seharusnya dianggap sebagai suara yang mewakili mayoritas. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kenyataannya adalah sebaliknya. Ajaran Arius menyebabkan kegemparan besar. Justru karena ia menentang kepercayaan yang sudah ada dan sudah berakar kuat di dalam komunitas Kristen. Alexander dari Alexandria tidak bereaksi keras karena Arius mengusulkan sesuatu yang baru. Ia bereaksi keras karena Arius menyerang keyakinan dan praktek Kristen yang sudah ada sejak abad pertama. Klaim kedua, Konstantinus yang memutuskan segalanya. Klaim ini juga tidak didukung oleh catatan sejarah. Konstantinus memang hadir di Nisea. Ia memang memberikan sambutan pembuka yang dramatis. Tapi ia bukan teolog. Ia bahkan mengakui sendiri bahwa ia tidak sepenuhnya paham dengan perdebatan yang sedang berlangsung. Yang memimpin jalannya konsili adalah Osius dari Cordova, seorang uskup senior yang merupakan penasihat kepercayaan Konstantinus. Yang berdebat dan memutuskan adalah para uskup, para teolog profesional, yang telah menghabiskan hidup mereka mempelajari Alkitab dan tradisi teologi Kristen. Konstantinus dalam konsili itu lebih berperan sebagai fasilitator dan tuan rumah, bukan sebagai penentu doktrin. Dan bahkan dalam peran fasilitator itu pun, kepentingan utamanya adalah kesatuan dan stabilitas kekaisaran, bukan kebenaran teologis itu sendiri. Klaim ketiga, pemungutan suara yang hampir imbang. Ini mungkin adalah klaim yang paling mudah dibantah dengan fakta. Dari lebih dari 250 hingga 300 uskup yang hadir di Nisea, hanya 2 yang menolak menandatangani Kredo Nisea. 2 orang, bukan setengahnya, bukan sepertiga. 2. Ini bukan gambaran sebuah keputusan yang dipaksakan. Ini adalah gambaran konsensus yang sangat kuat. Meskipun tentu saja, tidak semua yang menandatangani melakukannya dengan antusias yang sama. Beberapa, seperti Eusebius dari Kaisarea, menandatanganinya dengan berat hati. Tapi intinya tetap, konsili itu tidak memaksakan minoritas kepada mayoritas. Yang terjadi adalah sebaliknya. Konsili Nicea tidak menciptakan keilahian Yesus. Konsili Nicea merespon sebuah tantangan baru terhadap keilahian Yesus yang sudah lama dipercaya. Ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Yang terjadi di Nicea adalah komunitas Kristen dari seluruh dunia yang dikenal saat itu, setelah berabad-abad menyembah Yesus sebagai Tuhan, akhirnya mendapatkan bahasa yang cukup presisi untuk menjelaskan apa yang selama ini mereka percaya. Mereka tidak sedang memilih apakah Yesus layak disebut Tuhan. Mereka sedang menegaskan kembali dengan cara yang lebih terstruktur dan lebih tepat secara filosofis apa yang sudah menjadi jantung dari iman mereka sejak awal dan berakar dari Alkitab itu sendiri, bahwa Yesus adalah Allah sejati
satu hakikat dengan Bapa. Perkembangan doktrin di sini bukan berarti penciptaan doktrin baru. Perkembangan berarti penemuan, seperti seorang ilmuwan yang menemukan cara yang lebih tepat untuk mendeskripsikan realitas yang sudah ada sebelum ia lahir. Kita sudah menempuh perjalanan yang panjang hari ini. Kita sudah bertemu dengan Arius, presbiter cerdas dari Alexandria, yang ajarannya mengguncang gereja. Kita sudah melihat bagaimana krisis itu meluas dari satu kota menjadi perdebatan yang melibatkan seluruh dunia Kristen. Kita sudah masuk ke dalam ruang konsili Nisea dan mendengar debat tentang sebuah kata Yunani yang ternyata menyimpan pertaruhan yang sangat besar. Dan kita sudah melihat hasilnya. Dan kita sudah menjawab pertanyaan yang kita mulai tadi. Apakah Yesus dijadikan Tuhan di konsili Nisea? Jawabannya, berdasarkan sejarah yang sesungguhnya adalah tidak. Yang terjadi di Nisea adalah respons terhadap ajaran sesat Arius, bukan pengangkatan Yesus sebagai Tuhan. Sebuah penegasan kembali, bukan penemuan baru. Komunitas yang sejak abad pertama menyembah Yesus sebagai Tuhan, akhirnya mendapatkan rumusan teologi yang cukup tepat untuk mengekspresikan keyakinan mereka kepada dunia. Sejarah, bila dibaca dengan jujur dan teliti, tidak mendukung narasi konspirasi. Sejarah justru menceritakan kisah yang jauh lebih kaya, jauh lebih kompleks, dan jauh lebih menarik dari itu. Jika video ini membuka rasa ingin tahumu tentang sejarah kekristenan, ada banyak kisah lain yang menunggu untuk dijelajahi bersama. Tulis di kolom komentar, bagian sejarah kekristenan, mana yang paling ingin kamu pelajari selanjutnya? Sebelum kita benar-benar mengakhiri video ini, ada satu hal lagi yang perlu kita renungkan bersama. Debat yang meledak di Nisea pada tahun 325 Masehi itu ternyata tidak pernah benar-benar selesai. Arius memang kalah di Nisea. Ajarannya memang ditolak oleh lebih dari 250 uskup. Tapi gagasan-gagasan yang ia perjuangkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan yang agung, namun tetap subordinat kepada Allah Bapa, bahwa ia bukan Allah sejati. Gagasan-gagasan itu tidak ikut mati bersama Arius. Mereka terus hidup, terus berkembang, terus mempengaruhi berbagai aliran pemikiran keagamaan sepanjang sejarah. Di abad ke-16, ketika Eropa sedang diguncang oleh reformasi Protestan, muncul tokoh-tokoh seperti Michael Servetus, seorang teolog Spanyol yang menolak doktrin Trinitas dan mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah yang kekal. Servetus dihukum mati di Jenewa pada tahun 1553. Tapi pemikirannya tidak ikut terbakar di tiang pancang itu. Beberapa dekade kemudian, seorang teolog Italia bernama Faustus Socinus mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Socinianisme, sebuah sistem teologi yang secara eksplisit menolak keilahian Yesus dan doktrin Trinitas. Dari sinilah, gerakan Unitarian modern mengambil sebagian besar akarnya. Dan di zaman modern, kita melihat warisan pemikiran ini dalam berbagai komunitas yang menolak ketuhanan Yesus dan doktrin Trinitas. Yang paling mencolok di antaranya adalah Saksi Yehova, yang mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan pertama dan tertinggi, bukan Allah sejati yang kekal. Kemiripan kerangka teologi mereka dengan apa yang diajarkan Arius pada abad keempat sangat nyata dan tidak bisa diabaikan. Perlu kita tegaskan, ini bukan berarti bahwa gerakan-gerakan modern ini secara langsung berasal dari Arius, atau bahwa mereka sadar mengikuti jejaknya. Yang terjadi adalah sesuatu yang lebih dalam dari itu. Mereka berbagi kerangka berpikir yang sama, mengajukan pertanyaan yang sama,
dan sampai pada kesimpulan yang sangat mirip dengan yang pernah ditawarkan Arius 17 abad yang lalu. Ini berarti bahwa pertanyaan yang diperdebatkan di Nisea, siapakah Yesus sebenarnya? Bukan pertanyaan yang sudah usang dan tidak relevan. Ia adalah pertanyaan yang masih hidup, masih diajukan, dan masih perlu dijawab dengan jujur dan berdasarkan sejarah yang sesungguhnya.